Halo, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aprila Chandra Krisinahap dengan NIM 19070100098. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan penyakit malaria. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit atau protozoa dari genus Plasmodium yang dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Malaria dapat menyerang siapa saja, terutama penduduk yang tinggal di daerah yang sesuai dengan kebutuhan nyamuk untuk berkembang biak. Malaria juga termasuk ke dalam jenis penyakit kronik atau akut yang selalu menunjukkan kecenderungan meningkatnya kasus di beberapa negara dan tidak pernah hilang. Ada 4 karakteristik agen penyebab malaria, yakni yang pertama, Plasmodium falciparum. Nah, Plasmodium falciparum menyebabkan malaria falciparum dan merupakan jenis malaria yang terberat dan satu-satunya parasit malaria yang menimbulkan penyakit makrovaskular. Yang kedua yaitu Plasmodium vivax. Dan untuk Plasmodium vivax menyebabkan malaria tertiana. Malaria jenis ini apabila tidak dilakukan pengobatan akan berakhir selama 2-3 bulan. Relapse yang dialami sebesar 50% dalam beberapa minggu dan dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun setelah penyakit awal. Yang ketiga yakni Plasmodium malariae. Plasmodium malariae menyebabkan malaria quartana. Asimptomatis yang dialami memakan waktu yang cukup lama. Dan yang terakhir yaitu Plasmodium oval. Untuk jenis ini jarang ditemui, umumnya banyak di Afrika dan Pasifik Barat, dan gejala yang ditimbulkan lebih ringan dan bisa sembuh tanpa pengobatan. Berikutnya yakni tanda dan gejala penyakit malaria. Adapun tanda dan gejala penyakit malaria yakni yang pertama periode dingin, yang kedua periode panas, dan masuk pada periode berkeringat, lalu akan masuk juga pada gejala klasik dan malaria berat. Nah, penderita malaria berat harus segera dibawa atau dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang semestinya. Diagnosis malaria. Diagnosis malaria ditegakkan setelah dilakukan yang pertama wawancara atau anamnesis, yang kedua pemeriksaan fisik, dan yang ketiga pemeriksaan laboratorium. Akan tetapi, diagnosis pasti malaria dapat ditegakkan dengan melakukan pemeriksaan penunjang. Jika hasil pemeriksaan sediaan darah menunjukkan hasil yang positif secara mikroskopis atau uji diagnosis cepat atau rapid diagnosis test. Selanjutnya yakni patogenesis malaria. Patogenesis malaria akibat dari interaksi kompleks antara parasit, inang, dan lingkungan. Patogenesis lebih ditekankan pada terjadinya peningkatan permeabilitas pembuluh darah daripada koagulasi intravaskuler. Pada malaria kronis, terjadi hiperplasia dari retikulosit disertai dengan peningkatan makrofag. Nah, untuk yang pertama yakni demam, terjadi akibat ruptup dari eritrosit dan juga merosoid dilepas ke sirkulasi. Yang kedua yakni anemia, terjadi akibat hemolisis, sekuestrasi eritrosit di limpa dan organ lain, dan depresi sumsum tulang. Dan yang ketiga yaitu kejadian imunopatologi, terjadi akibat aktivitas poliklonal yang berakhir dengan hipergamaglobulinemia dan pembentukan kompleks imun, depresi imun, serta pelepasan sitokin seperti TNF. Nah, bentuk imunitas terhadap malaria dapat dibedakan atas 3, yakni yang pertama, imunitas alamiah non-imunologis, yang kedua, imunitas didapat non-spesifik, dan yang ketiga, imunitas didapat spesifik. Selanjutnya yakni epidemiologi malaria. Di Indonesia, malaria ditemukan tersebar luas di semua pulau dengan derajat endemisitas yang berbeda-beda. Penyakit tersebut dapat berjangkit di daerah yang mempunyai ketinggian sampai dengan 1.800 meter di atas permukaan laut. Plasmodium falciparum jarang ditemukan di daerah beriklim dingin, tetapi paling sering ditemukan di daerah tropis. Penyebaran penyakit malaria pada dasarnya sangat tergantung dengan adanya hubungan interaksi antara 3 faktor dasar epidemiologi, yakni agen atau penyebab malaria, host dalam hal ini manusia, dan environment atau lingkungan. Parasit malaria atau Plasmodium
merupakan penyebab penyakit malaria. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perempuan mempunyai respon imun yang lebih kuat dibandingkan dengan laki-laki. Namun, dalam kasus misalnya kehamilan, dapat meningkatkan risiko terjadinya malaria. Ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi seseorang terinfeksi malaria, yakni yang pertama, ras atau suku bangsa, yang kedua, kekurangan enzim tertentu, dan yang ketiga, kekebalan pada malaria terjadi apabila tubuh mampu untuk menghancurkan plasmodium yang masuk atau mampu menghalangi perkembangannya. Selanjutnya yakni terkait dengan cara penularan malaria. Nah, penularan malaria dibagi menjadi dua, yaitu penularan secara alamiah dan penularan yang tidak alamiah. Nah, untuk penularan secara alamiah biasanya terjadi pada nyamuk yang jumlah nyamuknya kurang lebih dari 80 jenis dan 24 jenis yang menjadi faktor penyebab malaria di Indonesia. Sedangkan penularan yang tidak alamiah yakni yang pertama malaria bawaan, yang kedua yaitu secara mekanik, dan yang ketiga secara oral atau melalui mulut. Secara umum nyamuk Anopheles menggigit penderita malaria dan membawa parasit yang mengandung malaria. Kemudian nyamuk Anopheles ini menggigit orang yang sehat dan orang yang sehat akan menjadi sakit malaria. Yang berikut adalah faktor yang mempengaruhi kejadian malaria. Yang pertama yaitu dari faktor host atau manusia. Yang berkaitan dengan faktor host yakni yang pertama umur, jenis kelamin, imunitas, ras, dan status gizi. Dan yang kedua yaitu agen dalam hal ini nyamuk, dipengaruhi oleh yang pertama perilaku nyamuk, frekuensi menggigit manusia, siklus goonotrofik, dan faktor yang penting lainnya yang berkaitan dengan nyamuk yaitu umur nyamuk dan kerentanan nyamuk terhadap frekuensi gametosis. Dan yang terakhir yaitu lingkungan. Lingkungan ini berkaitan dengan lingkungan fisik, lingkungan klinis, biologis, dan lingkungan sosial budaya. Selanjutnya yakni pencegahan dan pengendalian malaria. Pencegahan malaria dapat dilakukan dengan yang pertama, menghindari gigitan nyamuk malaria. Yang kedua, mengurangi tempat perindukan nyamuk malaria. Yang ketiga, pemberian obat pencegahan malaria. Dan yang keempat, membunuh jentik dan nyamuk malaria dewasa dengan penyemprotan, larva seeding, dan biologis kontrol. Pemberantasan nyamuk meliputi pemberantasan tempat perindukan nyamuk, pembunuhan larva, dan nyamuk dewasa. Pemberantasan tempat perindukan dilakukan dengan drainase, pengisian atau pengurukan lubang-lubang yang mengandung air. Larva diberantas dengan menggunakan larvasida, memelihara ikan pemakan jentik, atau dengan menggunakan bakteri, misalnya Bacillus thuringiensis. Nyamuk dewasa diberantas dengan menggunakan insektisida, pemberantasan lingkungan, kelambu yang dipoles dengan insektisida atau permetrin. Nah, pada akhir-akhir ini sedang dikembangkan upaya pemberantasan genetik untuk mensterilkan nyamuk dewasa. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih untuk pengertiannya.